Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman hari ini terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan baca dari terjemahan baru edisi yang kedua. Firman Tuhan demikian, iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain Dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Saudara-saudara, tema kita yang percaya memenangkan dunia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengatakan aku percaya Tuhan itu Maha Kuasa dan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat adalah perkara yang mudah. Iblis pun dapat mengatakannya. Tapi untuk menghidupi perkataan itu, terlebih saat kita berhadapan dengan berbagai tantangan dan pergumulan, bahkan ancaman kematian, maka terlalu sulit perkataan itu untuk kita wujudkan. Karena itu saya sering katakan, menjadi Kristen itu gampang. Tinggal mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita siap dibaptis, semuanya akan beres. Tapi di sini saya mau tegaskan bahwa menjadi Kristen tidak hanya sebatas mengaku percaya, tetapi bagaimana kesiapan diri kita untuk komit pada pengakuan itu, walau hidup harus berhadapan dengan berbagai kumul dan derita. Tidakkah ini yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 16 ayat 24-25 demikian? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi menjadi Kristen bukan hanya sekedar mengikut saja, tetapi bagaimana kita dapat menaklukkan diri kita di bawah otoritas Kristus, siap dibentuk olehnya, bahkan siap membayar harga yang mahal, yakni nyawa kita sendiri demi namanya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 18-19, Tuhan Yesus memberikan gambaran dari realita kehidupan orang yang memilih untuk menjadi pengikutnya. Ia bersabda, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Nah, jika dunia ini membenci Tuhan Yesus, maka jangan pernah berharap para pengikutnya akan aman-aman saja. Kebencian dunia terhadap Tuhan Yesus akan berimbas pada kebencian dunia terhadap orang Kristen. Tetapi kebencian tidak boleh dibalas kebencian. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Caci maki tidak boleh dibalas dengan caci maki, melainkan harus dibalas dengan kasih. Dan inilah yang ditekankan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 44-45. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Tetapi saudara-saudara,
Jangan pernah kita berpikir bahwa kalau demikian halnya, maka tidak satupun orang yang dapat menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen yang sejati. Memang benar, menjadi Kristen itu ada kuk yang dipasang di pundak kita. Ada harga yang harus kita bayar. Tetapi ingat, kuk itu adalah kuk yang enak dan beban salib itu ringan. Matius pasal 11 ayat 30. Apa artinya? Artinya bahwa saat kita mengambil tekad atau komitmen menjadi pengikut Tuhan, maka Ia sendiri yang akan berjalan mendampingi kita. Ia tidak akan membiarkan kita. Ia tidak ingin hidup kita dihancurkan oleh dunia ini. Tidakkah dalam bacaan minggu sebelumnya tentang gembala yang baik, Tuhan Yesus bersabda dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b demikian, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi, memang ada nuansa membayar harga dalam mengikut Tuhan Yesus. Tetapi jika kita siap berjalan bersamanya, maka semua beban itu akan terasa ringan dan bahkan terasa enak. Dan itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 31 dan 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya hanya mau mengatakan kepastian ini berdasarkan firman Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat, orang tersebut bukanlah pecundang tetapi pemenang. Yang dimenangkan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga yang dimenangkan Allah dunia, yakni orang-orang yang ada di sekitarnya. Berbicara tentang mengalahkan berarti ada pertempuran, ada usaha yang dilakukan untuk bisa menang. Rasul Yohanes menuliskan bahwa musuh kita adalah dunia. Dunia di sini dalam arti keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, keinginan yang cenderung jahat di mata Tuhan, seperti keegoisan, tidak peduli dengan orang lain, tahu tentang yang baik namun tidak melakukannya. Tentu semua itu sangat bertentangan dengan hukum Tuhan. Kalau kita sungguh orang beriman, orang percaya kepada Tuhan, maka buktikan itu dalam relasimu dengan orang lain, siapapun mereka, musuh sekalipun, patut untuk dikasihi. Dan untuk menang dari keinginan-keinginan yang cenderung jahat ini, diperlukan setidaknya ada dua. Pertama, setiap orang percaya harus sadar bahwa dirinya lahir dari Allah. Artinya, ia memiliki kuasa untuk mengalahkan dunia. Jadi tidak ada alasan untuk dikalahkan oleh dunia, melainkan kita harus mengalahkan dunia. Yang kedua ialah, setiap orang percaya harus menyadari bahwa yang lahir dari Allah harus menampilkan identitas dirinya sebagai anak-anak Allah. Jikalau Allah itu kita sapa sebagai Bapa kita, Dia adalah Allah yang baik, God is love, maka hidup kita pun harus menjadi pancaran dari karakter Sang Bapa, yakni kasih. Orang percaya adalah orang yang lahir dari Allah, jadi sudah seharusnya mengasihi Allah dan juga mengasihi sesamanya. Jangan menjadi orang yang egois, yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Sebagai orang percaya, setiap kita harus belajar untuk peduli dengan sesama. Harus bisa menang dalam peperangan iman, yaitu perang melawan keinginan diri kita sendiri yang mau menang sendiri. Kepedulian terhadap sesama bukan selalu berbicara tentang materi, tetapi juga hal-hal lain seperti nasihat dan juga sikap empati, dan apa saja yang bisa kita lakukan yang bisa membuat sesama kita merasakan kebahagiaan, sehingga melalui perjumpaan dengan kita, mereka merasakan perjumpaan yang sesungguhnya dengan Allah. Pastikan bahwa hidup Anda
selalu bisa menjadi berkat dimanapun Anda berada, dan hal itu menjadi bukti saudara memenangkan dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.